Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai ceritanya, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. 3, 2, 1. Di sini Yonsera berbicara. Seminggu lalu ada kelompok bajingan yang mendobrak masuk ke camp. Kim Yohan pun terkejut oleh perkataan Yonsera tersebut. Yonsera pun mengatakan yang mendobrak camp adalah preman yang menepati hamal di seberang jalan. Kim Yohan pun terkejut dan menanyakan apa ini soal makanan. Awalnya yang kupikirkan masalah makanan, tapi ternyata bukan. Masalahnya adalah cewek. Dia membawa 6 orang cewek termasuk saudariku, ucap Yonsera. Kim Yohan bergumam, dari awal udah berbeda, makanya sekarang mungkin juga berbeda, ucap Kim Yohan dalam pikirannya. Kim Yohan pun bertanya, apa mereka mempunyai senjata api? Sambil melepas pakaian, Yonsera pun menjawab, tidak ada sama sekali. Dan aku langsung ke poin utama, ucap Yonsera. Kim Yohan terkaget sambil teriak, kamu mau apa? Yonsera pun meminta Kim Yohan agar menyelamatkan saudarinya. Kim Yohan pun berbicara sambil kebingungan, jadi kalau kamu selamatkan saudariku, aku akan... Tidak sempat Yonsera menyelesaikan perkataannya, Kim Yohan pun menyentil dahi Yonsera, dan Yonsera pun marah dan bertanya, kenapa kamu menyentilku? Karena kamu pantas mendapatkannya, ucap Kim Yohan. Meski sudah tidak ada hukum, mari kita tetap menjaga batasan, ucap Kim Yohan. Kalau begitu, apa kamu tidak mau menyelamatkan saudariku? Apa kamu takut pada mereka, opa? Ucap Yonsera. Kim Yohan pun menjawab sambil berjalan, bukan soal takut, aku tidak yakin apa orang-orang di camp ini layak untuk selamat. Terlihat Yonsera terkejut dan takut. Kamu polos sekali, aku mau ke Gun, ucap Kim Yohan dan meninggalkan Yonsera. Terlihat Kim Yohan duduk bersama Gun dan bertanya, kamu tidak mau membuang camp ini kan? Gun pun heran atas perkataan Kim Yohan. Kim Yohan menyarankan untuk mencari camp lain dan membawanya. Gun pun tertawa atas perkataan Kim Yohan sambil berkata bercanda. Terlihat Kim Yohan yang lagi bingung atas tingkah Gun, dan mereka pun berbicara empat mata. Tiba Kim Yohan dan Gun di tempat penduduk camp, dan pria tua bertanya, apa ini rapat darurat? Gun pun berkata, mulai sekarang kita akan memblokir pintu masuk lantai 1 dan membunuh semua zombie dalam pasar. Pria muda pun berkata dengan nada tinggi, kamu bahas ini lagi. Gun pun menjelaskan sumber daya yang kita dapat akan diberikan pada mereka yang ikut berpartisipasi. Dan orang-orang tidak tahu diri menyebut Gun egois dan berkata, kamu menyuruh orang yang tidak bisa bertarung untuk mati? Dengan tegas Gun menjawab, agar kalian bisa bertahan hidup. Gun pun berkata, Yohan yang akan mengajari kalian untuk bertarung. Gun terkejut karena Yohan tidak ada di sampingnya dan menoleh-noleh sekitar. Bunyi gebrakan pintu pun terdengar, ternyata Yohan yang sedang membawa zombie dan dilemparnya ke arah orang-orang yang tidak tahu malu. Dan mereka ketakutan. Aku bawa bahan untuk latihan, ucap Yohan sambil tersenyum jahat, siapa yang mau duluan? Rahang zombie itu ternyata udah dipatahkan sama Yohan. Gerombolan manusia egois itu pun terlihat ketakutan dan tidak ada yang mau maju untuk berlatih. Kim Yohan berkata pengecut. Yonsera pun maju dan bertanya bagaimana caranya. Yohan pun memuji Sera, kamu salah satu yang terbaik dari mereka, sambil menjelaskan peralatan yang diperlukan buat melawan zombie. Sera pun bertanya, apa ini? Itu pelindung terbuat dari kardus, ucap Yohan. Sambil diendus oleh Sera dan marah-marah, Yohan pun menyuruh Sera diam dan perhatikan gerakannya. Dan diikuti Sera dengan kuda-kuda yang tidak stabil, posisinya tidak perlu akurat, ucap Yohan, menjelaskan bagaimana cara bertarung melawan zombie. Kim Yohan pun mulai prakteknya, zombie pun langsung mental ke dinding. Sambil dijelaskan oleh Yohan, jika kamu jatuh kamu mati, ucap Kim Yohan. Titik lemah zombie ada di kepala, ucap Kim Yohan. Lalu Kim Yohan pun menusuk mata zombie tersebut dan ditendang sambil menjelaskan tusuk matanya itu tempat terbaik. Saat menyerang dari belakang, tarik rambutnya sampai wajahnya ke atas, lalu tusuk secara vertikal, ucap Kim Yohan. Terlihat segerombolan pengecut muntah dan pisau Sera pun jatuh ke lantai. Kim Yohan pun menyuruh, kamu maju coba sendiri dan akan aku tangkap satu lagi. Sera dan segerombolan pengecut pun terkejut dan terdiam. Tiba-tiba terlihat sebuah scan polisi yang sudah jadi zombie dan ingin menyerang. Yohan pun langsung memenggal kepala zombie tersebut. Yohan pun berkata lagi hoki karena ada pistol di saku zombie polisi tersebut. Terlihat cipratan darah dan ternyata cewek rambut kuning sedang menyerang zombie. Yohan pun memuji cewek tersebut. Yohan pun berkata, apa cuma 7 orang doang? Dan para penduduk camp pun cuma bisa diam.
Yohan pun berpikir harusnya aku senang walau 7 orang saja, sambil melihat ke arah penduduk camp yang pengecut. Yohan membagi tim menjadi 2 sebelum bertarung dengan anggota berisikan 4 orang. Kelompok 1 berisikan Yohan, Sera, Jonghwan, Pak De Prak. Kelompok 2 Kang Gun, Kang Hyuk, Min Seo, Byung Jin. Mulai dari pintu keluar di lantai 1 mereka akan bergerak secara individu. Grup 1 akan pergi ke lantai 2 dan grup 2 akan pergi ke jalan masuk. Begitu sampai di jalan masuk, cepatlah tutup pintu dan sisanya melindungi selagi menutup pintu, ucap Yohan. Sambil menjelaskan strategi, Yohan pun memerintahkan Hyuk agar melindungi kakaknya. Dan Yohan pun berkata sambil mengejek, aku gak perlu mengkhawatirkanmu, ya kan Hwan? Hwan pun kesal sama Yohan. Akhirnya mereka pun beraksi dan Yohan memberikan sepatah kata, jangan mati. Terdiam dengan wajah tegang, maju, ucap Yohan sambil ke arah zombie-zombie yang kelaparan. Terlihat di gedung dari luar yang dijadikan mereka sebagai camp. Cipratan darah pun kemana-mana. Sera pun terlihat sedang berbaring. Zombie pun siap menyerang Sera. Lalu Yohan pun membunuh zombie tersebut dan menyuruh Sera, bangun, sadarkan dirimu dan bertarunglah. Pak De Park pun menyerang zombie. Yohan menyuruh Hwan untuk menunduk dan terdengar suara tembakan yang ditembak Yohan ke zombie tersebut. Yohan berlari ke arah Hwan dan menyerang zombie-zombie di belakang Hwan. Yohan pun menembak zombie-zombie beberapa kali sampai Yohan melirik ke arah Sera dan menyuruh Sera mencabut pisau yang ada di kepala zombie. Sera pun terpesona dengan Yohan. Hwan pun berkata sudah menghadang semuanya. Dijawab Yohan, mantap, dan diberikan julukan Suterman. Hwan pun kesal dan berkata emang pas buat ngelawak sekarang ya Hyung, ucap Hwan. Yohan pun berkata sepertinya zombie di ekskalator sudah rata. Ayo kita temui grup 2 dan bersihkan pintu darurat. Setibanya mereka di sana, Yohan pun berkata apa sudah ditutup dengan ekspresi terkejut. Gun menyapa tim 1, yo, kau sendiri sukses. Dengan laganya Yohan berkata, bagus deh, ini waktunya kita berburu. Gun pun memperlihatkan ekspresi yang tidak mengenakan dan berdiri ke arah Yohan dan ingin ngomong sesuatu. Tiba-tiba Gun membuka sarung tangannya dan terlihat Gun terinfeksi virus zombie. Yohan terkejut sambil bergumam. Hyuk pun khawatir dengan kakaknya. Yohan menyuruh Gun buat buka mulut dan mulut Gun pun diganjel sama kain. Yohan minta tolong kepada Paman Jin dan Hwan untuk memegang tangan Gun. Hyuk pun berteriak ke Yohan, apa yang kau lakukan? Yohan berkata, bukankah lebih baik hidup daripada mati? Tanpa basa-basi, Yohan pun langsung memotong tangan Gun yang terkena virus tersebut. Gun pun berteriak kesakitan. Hyuk terkejut karena tangan kakaknya dipotong. Seo dan Sera pun memalingkan wajahnya. Terlihat tangan Gun dibungkus dan diikat dengan kain. Yohan bertanya, apa ada dokter? Pak De menjawab, setahuku tidak ada. Yohan bertanya lagi, bagaimana dengan rumah sakit? Sera menjawab, ada di pusat pengaduan pelanggan. Yohan bergumam dengan keadaan Gun yang kehilangan banyak darah. Mereka pun memutuskan kembali ke basement dengan formasi Sera di kanan, Pak De Park di kiri, Hyuk dan Jin di belakang. Jangan sampai terpisah, ucap Yohan. Di depan mereka pun banyak gerombolan zombie dan mereka dengan mudah melalui gerombolan zombie tersebut. Setibanya mereka di depan pintu basement, ternyata mereka dikunci dari dalam dan kondisi Gun semakin parah. Hyuk pun terkejut sambil marah serta panik dengan keadaan kakaknya yang kritis. Yohan berkata, seseorang mengunci dari dalam. Hyuk pun mengamuk untuk dibuka pintunya. Yohan berusaha menenangkan Hyuk agar para zombie tidak datang. Yohan pun akan mendobrak pintunya apabila tidak segera dibuka. Terdengar suara dari dalam bertanya, apa ada yang terinfeksi? Dengan nada membentak, Hyuk pun meminta buka pintu sekarang. Yohan menjawab tidak ada, buka pintunya. Seketika hening. Yohan pun mengancam kalau tidak dibuka dalam hitungan 3 pintu akan didobrak dan Yohan tidak akan membiarkan masalah ini. Baru hitungan ke-1 mereka pun langsung membuka pintu sembari memperlihatkan muka panik. Terlihat wajah Hyuk yang marah dan tidak berkata satu kata. Apa kau yang mengunci pintunya? Ucap Yohan, dan laki-laki jaket hijau sama laki-laki jaket coklat terdiam dan Yohan pun berkata sepertinya benar. Tiba-tiba laki-laki jaket hijau dipukul oleh Jin. Laki-laki jaket hijau pun terpental dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kalian datang bersama zombie. Kami semua akan mati sambil ketakutan. Yohan pun mengiyakan laki-laki jaket hijau tersebut. Jin pun terkejut. Yohan pun berkata, tidak ada banyak orang di dalam, jadi sekali zombie masuk maka tidak ada yang bisa menghentikan. Mengunci pintu dan memeriksa yang terinfeksi memang pilihan yang bagus, ucap Yohan.
Laki-laki jaket hijau gemetar ketakutan melihat Yohan mendekatinya. "Kerja bagus," ucap Yohan dan bertanya, "Siapa namamu?" sambil mencengkam kepalanya. Seo Jun," ucapnya. Yohan menekan kepalanya dan mengancamnya, "Aku akan mengingatnya. Jika kau dengar suaraku, bukalah pintunya, jangan mengulur waktu. Jika tidak, aku akan mencincang dan memberikannya kepada zombie," ucap Yohan. Mereka pun ke ruangan untuk merawat Gun. Yohan bertanya kepada Pak Depark, "Apa Anda ahli?" Pak Depark menjawab, "Waktu masih muda, Pak Depark mempelajari banyak hal. Tak ada yang tahu, jangan terlalu dekat dengannya," kepada Pak Depark. Yohan menghampiri Hyuk dan Hyuk tidak berbicara sepatah kata pun dan mematung. Yohan pun meminta Hwan dan Jin mengikutinya. Dan mereka pun ke ruangan yang ada banyak lemari dan mencari sesuatu. Yohan pun bergumam, "Harusnya ada di sini." Terlihat kunci di laci yang Yohan buka, dan Yohan memerintahkan Hwan dan Jin untuk memindahkan semua makanan dan minuman ke dalam ruangan itu. Jin bertanya, "Apa maksudmu?" Yohan berkata, "Kita akan mengendalikan bahan pokok, jadi tidak ada yang bisa menyentuhnya." Terlihat Seo, Hwan, dan Jin memindahkan bahan pokok ke ruangan yang tadi. Tiba-tiba seorang pria bertanya, "Sedang apa kau?" "Sedang memindahkan bahan pokok ke penyimpanan," ucap Yohan. Laki-laki itu pun berkata, "Bagaimana kau bisa memindahkan bahan pokok? Nanti mereka salah paham." Yohan berkata, "Salah paham?" Laki-laki itu berkata lagi, "Bahwa kalian memindahkan bahan pokok." "Ah, itu bukan salah paham," ucap Yohan marah sambil berkata, "Siapa kau yang memutuskan?" ucap laki-laki tersebut. Laki-laki itu pun terkejut bersamaan dengan penghuni camp lainnya. "Mulai sekarang kami yang akan mengatur bahan pokok," ucap Yohan. Penghuni camp pun marah Yohan. Dan ada seorang laki-laki berkata, "Kami membiarkanmu bergabung karena kau tidak punya tujuan." Yohan berkata, "Jika tidak menurut, maka tidak ada distribusi untukmu. Jadi carilah makan sendiri. Kami akan membersihkan lantai atas. Semua orang harus berpartisipasi, kecuali anak-anak." Tiba-tiba ada lemparan popok ke arah Yohan dan mengenai Yohan. Yohan pun diam sejenak. Ternyata seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu berkata sebagai ras terkuat di bumi, "Kami tidak butuh penjahat seperti kau di sini. Menyingkirlah," ucap ibu-ibu tersebut. Yohan masih membungkukkan kepalanya sembari melihat popok ada kotoran bayi dan terlihat Yohan sedang marah. Cerita pun berakhir di scan di mana Yohan diam dan melotot.